Pantas saja mereka semua sombong. Kekuatan yang mereka miliki sama sekali tidak sebanding dengan apa yang bisa uang beli. Misalnya, jika Jonathan ingin membunuh seorang pebisnis minyak yang kaya raya di luar negeri, dia hanya perlu mengutus salah satu master itu. Bahkan sekelompok tentara bayaran yang dipekerjakan oleh si pebisnis minyak tidak akan sanggup melawan. Bagi Jonathan yang sudah memiliki status sekuat ini, uang hanya sekedar menjadi alat baginya. Pondasinya justru terletak di kekuatan seni bela diri. Jensen terkejut melihat serangan pedang itu dan dia melakukan kesalahan saat menghindar. Jensen sedikit terlambat sehingga bagian bahu kaosnya tertusuk. Kamu tidak bisa membaca seni bela diri kami, kan? Bagi pembela diri kuno seperti kami, ilmumu itu sama lemahnya dengan kertas. Penghinaan demi penghinaan dilontarkan. Esther dan Bos Leonardo hanya tertawa di kejauhan. Berani-beraninya seorang dokter memprovokasi Jonathan. Belum pernah melihat bagaimana Jonathan menghadapi musuhnya di luar negeri, ya? Dia menggunakan bom dan tank. Memangnya Jensen pikir dia berhak memandang rendah Jonathan? Berani-beraninya membuatku bangkrut? Bos Leonardo tertawa terbahak-bahak. Aku memang tidak berani menyentuh Tuan Muda Charlie, tapi menghajar MU bukan sebuah masalah. Jensen, apa sekarang kamu mengerti kehebatan Jonathan? Seru Esther. Jensen yang berada di ruang terbuka dikepung oleh para master yang menggunakan pedang-pedang itu untuk menyilaukan matanya. Bahkan tai chi miliknya sama sekali tidak efektif. Kedelapan pedang itu pun datang dari semua sisi secara bersamaan. Energi ki mereka seperti air, lenyap dari pandangan dan langsung bergerak membunuh. Anehnya, semua orang yang berada di luar melihat bagaimana kedelapan orang itu memegang pedang untuk menyegel Jensen. Jensen sendiri tidak memiliki ruang untuk menghindar. Jensen! Cindy berteriak dengan cemas. Matilah! Esther tersenyum menghina dan menghibur si anak kecil. Tuan Muda Leo, kamu pasti senang karena orang itu sudah mati. Ya. Sekarang, cabut rambut wanita itu. Anak kecil itu mengangguk dan menatap Cindy lagi. Wus! Kedelapan pedang itu melesat menembus tubuh Jensen di saat yang bersamaan. Jensen membeku di tempatnya, ekspresinya terlihat sangat tidak percaya. 4 aliansi seni bela diri yang merupakan tempat kelahiran seni bela diri kuno bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Si pria parubaya yang menjadi pemimpin pun menampakkan dirinya dan menggelengkan kepalanya dengan penghinaan. Dia pikir Dr. Jensen ini cukup hebat, ternyata dia harus menelan pil kekecewaan. Pria itu terbunuh dengan formasi 8 tai chi mereka. Rasanya seperti membunuh ayam dengan golok jagal sapi. Harus kuakui, penyelidikan kalian tentangku kurang menyeluruh sekali. Tepat pada saat itu, suara Jensen yang datar pun terdengar. Kedelapan master itu sontak membeku dan melihat ke tengah. Ternyata sosok Jensen yang sebelumnya hanya sekedar bayangan. Gawat! Pria parubaya itu menoleh ke belakang dan menebaskan pedangnya ke arah luar. Gerakannya cepat sekali, bagaikan merkuri yang jatuh ke tanah. Terang! Bunyi yang menusuk telinga pun terdengar. Tebasan horizontal itu terhalangi. Yang lebih mengejutkan lagi, sebuah jari menghentikan tepat di ujung bilah pedang pria parubaya itu. Padahal ayunan pedangnya cepat sekali, tapi pihak lawan sanggup menggunakan telunjuknya untuk menghentikan ujung bilah pedang. Hal ini membuktikan seberapa hebat kemampuan lawannya. Membahas seni bela diri di hadapanku itu sama saja dengan mempermalukanku. Jensen bergumam, dia berdiri di belakang beberapa master itu dengan sebelah tangannya memegang pedang si pria parubaya. Esther, Bos Leonardo, dan lainnya tercengang. Beberapa master tai chi itu sontak menjadi gemetaran. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Perlu diketahui, bahkan seseorang yang sudah mencapai peringkat surgawi tinggi saja tidak akan sanggup melawan mereka jika mereka sudah bersatu. Bocah ini pasti curang. Bunuh dia. Ketenangan si pria parubaya pun kembali dan mereka melancarkan formasi pedangnya lagi. Beberapa orang itu menyerang Jensen secara bersamaan, cahaya pedang mereka berkelebat. Namun, kali ini mereka sama sekali tidak bisa menyentuh Jensen. Kalian terlalu lambat. Jensen bergerak seperti hantu. Kemanapun dia lewat, asap justru memenuhi udara. Kecepatan ini tidak bisa diikuti oleh mata telanjang. Setiap gerakan Jensen terlihat seperti bayangan yang tertinggal. 8 diagram Wandering Cloud Step. Formasi pedang mereka memang kuat, tapi ada satu cara untuk mengalahkan mereka, yaitu dengan menghabisi salah satu.
Begitu formasi mereka terpecah, mereka hanya akan menjadi pembela diri kuno peringkat surgawi menengah. Karp. Darah segera menyembur keluar dari leher salah satu master yang tergorok pedang. Dia menunjuk ke arah depan dan jatuh terlentang. Ah! Esther menjerit kaget. Salah satu dari pengguna formasi 8 Tai Chi meninggal. Perlu diketahui, aliansi telah menggelontorkan sumber daya yang tidak sedikit demi melatih ke-8 master ini. Seorang peringkat surgawi menengah membutuhkan modal sebesar 100 juta. Namun, sekarang satu dari mereka sudah meninggal. Bagaimana Esther harus melaporkan hal ini kepada Jonathan? Cari mati. Pria parubaya itu menjadi marah dan dia menatap Jensen sambil mengibaskan pedangnya. Akan tetapi, tebasannya berhenti di tengah jalan. Pupil mata si pria parubaya menjadi bergetar. Dia bisa merasakan bilah pedangnya yang dicengkeram. Yang paling menakutkan, orang yang mencengkeramnya justru ada di belakangnya. Jensen. Sejak kapan Jensen ada di belakangnya? Coba beritahu aku orang seperti apa Jonathan itu. Terdengar suara Jensen yang dingin dari belakangnya. Pria parubaya itu tidak berani bergerak, pupilnya terus bergetar. Jeb. Sebuah pedang menembus jantung si pria parubaya dari punggungnya. Dia bahkan bisa melihat ujung pedang yang mencuat keluar dari dadanya. Aku sudah mati? Hanya kalimat itu yang terlintas dalam benaknya. Bruk. 2 orang pun meninggal. Bukankah Jonathan melihatku sebagai rakyat jelata? Suara Jensen menggema di tempat terbuka itu. Bruk. Seorang master lainnya pun tewas. Bukankah kalian kesini untuk memberiku pelajaran? Bruk. 1 korban lagi berjatuhan. Kalian semua dipanggil master, tapi kalian justru mati di tanganku. Jangan bersikap sok di depanku. Bruk. Setiap kilat pedang yang melintas mencabut nyawa 1 orang. Semua master Tai Chi yang hebat itu mati terbunuh hanya dalam beberapa menit. Darah yang kental menggenang di tanah terbuka itu. Pupil mata Esther, Bos Leonardo, dan yang lainnya tidak bisa berhenti gemetar. Mereka sontak merasa bahwa mereka sama sekali tidak tahu tentang Jensen. Bukankah pria itu adalah seorang dokter? Bukankah Jensen hanya kandidat raja prajurit? Kenapa dia bisa menghancurkan formasi sihir 8 Tai Chi seorang diri? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah mencapai peringkat surgawi tinggi. Anak ini menderita kanker paru-paru stadium menengah. Suara Jensen tiba-tiba terdengar. Ketika mereka semua menoleh ke arah sumber suara, pria itu sedang menyalakan rokok dan mengembuskan asapnya ke langit. Dia kehilangan semua rambutnya karena kemoterapi. Kasihan sekali. Dia tidak seharusnya mengalami penderitaan seperti ini di usianya yang masih begitu belia. Seharusnya penyakit itu tidak muncul di usianya yang masih semuda ini. Tapi, aku bisa menyembuhkannya. Jensen menyahut dengan santai. Jonathan pasti akan mengampuni nyawamu selama kamu bisa menyembuhkan Tuan Muda Leo. Hahaha. Jensen sontak tertawa, meskipun aku, Jensen, memegang teguh misi seorang dokter untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat, ada 3 hal yang tidak akan kusembuhkan. Salah satunya, aku tidak akan mengobati penjahat. Lalu, kamu bilang dia akan mengampuni nyawaku? Sepertinya kamu lupa kalau hidupmu sekarang ada di tanganku. Tidakkah menurutmu kata-katamu itu konyol? Tubuh Esther gemetar ketakutan. Jensen memang benar. Meski Jonathan sangat menakutkan, sekarang nyawanya berada di tangan Jensen. Dia hanya seorang anak kecil. Esther berkata lagi. Lalu kenapa? Dia tidak menghargai kehidupan manusia. Kurasa sampai sekarang sudah banyak orang yang meninggal demi kebahagiaannya dan memuaskan amarahnya. Jensen berkata dengan dingin, kamu tidak bisa menggunakan usianya yang masih muda sebagai alasan. Membunuh orang adalah kejahatan besar. Walaupun tentu saja, bukan hanya dia seorang yang salah. Keluarganya juga. Salah besar karena sudah mendidiknya menjadi seperti ini. Berani-beraninya kamu menegur Jonathan. Apa kamu tidak tahu siapa dia? Amarah Esther menjadi tersulut. Dia bisa menahan rasa marahnya seandainya Jensen bersedia menyelamatkan Tuan Muda Leo, tapi pria itu malah mengomeli Jonathan. Itu adalah bentuk pelanggaran. Jensen mengisap rokoknya dan berjalan menuju Esther selangkah demi selangkah. Aku tahu siapa itu Jonathan, dia adalah salah satu dari 2 raja surgawi di ibu kota dan memiliki pendukung yaitu sekte Tai Chi dari 4 aliansi seni bela diri. Tapi, lalu memangnya kenapa?
Dasar anjing bernyali besar. Esther berseru marah dan menuding Jensen. Jensen sudah tiba di depannya. Dia meraih jari Esther dan, krak, jari lentik wanita itu pun patah. Esther pun terkejut, meski dia cukup pandai bela diri, tapi jelas dia bukan lawan yang sepadan untuk Jensen. Dia bahkan tidak bisa membaca gerakan Jensen. Sudah kubilang, kamu kurang menyeluruh mencari tahu tentangku. Aku, Jensen, tidak takut dengan 4 aliansi seni bela diri, kata Jensen dengan dingin. Aku juga paling tidak suka dengan orang yang menuduhku, apalagi mengancamku dengan kerabat dan teman-temanku. Jangan kira aku tidak akan berani membunuhmu hanya karena kamu seorang wanita. Kuberi kamu satu kesempatan terakhir. Suruh anak kecil itu meminta maaf kepada Cindy dan aku akan mengampuni nyawamu. Raut wajah Esther menjadi makin marah. Kamu saja yang buat Tuan Muda Leo meminta maaf. Belum sempat Esther menyelesaikan omelannya, telapak tangan Jensen sudah bergerak dan mematahkan jarinya lagi. Jensen, dasar gila. Kamu tahu tidak siapa yang telah kamu sakiti? Bos Leonardo yang berada di samping segera meraung. Trak. Telapak tangan Jensen kembali bergerak. Jari ketiga Esther pun patah. 10 jari manusia memiliki saraf yang terhubung ke jantung. Rasa sakit akibat 3 jari yang berturut-turut patah membuat Esther hampir mati lemas. Pikirannya juga menjadi kosong. Dia tidak menyangka ternyata Jensen sekejam ini. Bukan hanya tidak takut pada Jonathan, dia bahkan berani menantangnya secara langsung. Jika dia tahu bahwa Jensen begitu sulit, dia tidak akan membela Bos Leonardo. Jensen, kamu. Bos Leonardo meraung marah. Trak. Jari keempat langsung patah. Aduh. Esther mengumpat marah dalam hati. Bos Leonardo ini bisa apa lagi selain menimbulkan masalah? Apa dia tidak bisa melihat betapa kejamnya Jensen? Pria itu mematahkan 1 jari. Untuk setiap kalimat yang dilontarkan balik kepadanya. Lihat saja siapa yang lebih kejam. Kak Esther, kamu. Bos Leonardo akhirnya menjadi sedikit takut. Tutup mulutmu. Cepat, suruh Tuan Muda Leo. Esther menyahut dengan marah, tapi hatinya terasa dingin saat membayangkan Tuan Muda Leo berlutut dan meminta maaf. Leo adalah putra kesayangan Jonathan. Jika Jonathan sampai tahu bahwa putranya berlutut untuk meminta maaf kepada seseorang, pria itu pasti akan membunuh Esther. Trak. Suara tulang yang patah kembali bergema dengan nyaring lagi. Suruh Tuan Muda Leo meminta maaf. Esther sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit akibat kelima jarinya yang patah. Tepat pada saat itu, beberapa kendaraan militer pun tiba dan mengepung bangunan yang belum selesai dibangun itu. Beberapa orang yang mengenakan seragam tentara pun turun. Sambil menggenggam senapan mesin. Sepertinya mereka berasal dari kemiliteran. Esther dan Bos Leonardo sama-sama merasa senang melihat kedatangan mereka. Jensen, harus kuakui kamu memang hebat, tapi orang-orang kami sudah datang. Kalau kamu memang mampu, coba lawan mereka yang berasal dari kemiliteran. Rasa percaya diri Esther tiba-tiba tumbuh dan dia berkata dengan dingin, kusarankan kamu segera menyembuhkan Tuan Muda Leo dan apa yang terjadi sebelumnya akan dianggap sudah selesai. Meskipun Jensen adalah kandidat raja prajurit, tapi status orang yang datang lebih tinggi. Menghancurkan Jensen adalah persoalan mudah. Menarik, aku jadi ingin melihat siapa yang membuat kepercayaan dirimu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jensen melepaskan Esther dan tersenyum ringan. Tangan kanan Esther terasa sakit sekali. Kelima jarinya yang lentik remuk dan tulang-tulangnya hancur. Dia merasa marah dan kesakitan, lalu berkata dengan dingin, bukan siapa. Mungkin saja atasanmu. Tentu saja Esther tahu siapa yang datang. Dia adalah raja prajurit dari 6 komando daerah militer. Status raja prajurit tentu lebih tinggi dari sekedar kandidat. Kalau raja prajurit menetapkan Jensen bersalah, maka dia mau tidak mau harus menerimanya. Siapa yang berani-beraninya menyakiti orang lain dengan sengaja? Tangkap dia. Sebuah suara yang berwibawa pun terdengar dan seorang pria dengan pakaian tentara melangkah maju. Sepertinya dia adalah pemimpinnya. Begitu perintahnya keluar, semua orang mengangkat senjata mereka dan berjalan menuju Jensen. Dasar anjing bernyali besar. Pria itu mengumpat dengan marah. Esther yang meneleponnya dan dia bergegas menghampiri karena kebetulan berada di sekitar daerah itu. Dia penasaran, siapa yang begitu cuek dan bahkan berani memprovokasi Jonathan.
Justru anjing yang bernyali besar itu kamu. Jensen tiba-tiba mencibir karena dia mengenali pria itu. Pria itu menatap Jensen dengan saksama dan sontak berseru, Dokter. Begitu dia berteriak, orang-orang di sekitarnya tidak berani bergerak. Bagaimana mungkin mereka berani menangkap Jensen? Bahkan ada beberapa dari mereka yang mengenali Jensen. Naga hijau, kamu. Esther sontak merasa ada yang tidak beres dan memarahi, kenapa malah termangu bodoh. Dia meminta anak bos untuk berlutut dan meminta maaf, kalian berani menyinggung bos. Cepat tangkap dia. Ternyata orang berwibawa yang datang itu adalah naga hijau. Ekspresinya langsung berubah menjadi gelisah dan kebingungan. Menangkap? Bagaimana dia bisa menangkap Jensen? Jensen saat ini sudah menjadi orang yang populer di wilayah militer Huasia Utara. Dia adalah raja yang belum dimahkotai, raja prajurit nomor 1. Memang benar naga hijau adalah seorang raja prajurit, tapi dalam hal reputasi militer, bagaimana mungkin dia sebanding dengan Jensen? Naga hijau, apa maksudmu? Esther menjadi makin cemas saat melihat naga hijau yang tetap bergeming. Naga hijau menggertakkan giginya dan berujar tidak berdaya. Dia adalah dokter yang menjadi raja prajurit nomor 1 di 6 komando daerah militer. Apa? Pupil mata Esther sontak bergetar. Dia pikir dia sudah mengetahui segalanya tentang Jensen setelah mengutus orang untuk mencari tahu latar belakangnya, tapi tidak disangka informasi itu hanyalah puncak gunung es. Ternyata Jensen adalah raja prajurit nomor 1. Pantas saja pria itu bilang hasil penyelidikannya tidak menyeluruh. Posisiku tidak setingginya. Naga hijau kembali berteriak. Esther, bos Leonardo, dan yang lainnya hanya bisa terduduk di atas tanah dengan lemas. Kalian sudah membuatku menunggu lama, tapi ternyata yang datang malah si pecundang ini. Jensen memicingkan mata ke arah naga hijau, dia sebenarnya cukup terkejut mengetahui naga hijau ternyata memiliki hubungan dengan Jonathan. Jensen pun berkata dengan dingin, hentikan omong kosong dan suruh anak itu meminta maaf. Dia tidak harus berlutut, tapi permintaan maafnya harus tulus. Naga hijau sontak menatap anak kecil itu, pupil matanya mengerut dan dia menjadi lebih ketakutan. Dokter, apa kamu? Yakin kamu ingin dia meminta maaf? Orang yang melakukan kesalahan harus meminta maaf kalau orang tuanya tidak mengajarinya tentang itu, biar aku yang mengajarnya hari ini, sahut Jensen dengan dingin. Anak kecil itu masih polos, mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Aku ini sedang mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepadanya. Naga hijau menggertakkan giginya dengan marah. Dia tahu siapa ayah anak itu. Jika anak itu sampai meminta maaf, ayahnya bisa-bisa menjadi kesetanan. Nyawa mereka semua juga bisa dihabisi. Jensen, kamu melawan Jude lebih 10 pukulan dan aku juga tepat pukulan ke-10. Aku tidak percaya kamu lebih kuat daripada aku. Kalau kamu memang mampu, ayo buktikan padaku. Naga hijau tiba-tiba berteriak. Jensen menatapnya penuh minat dan menggelengkan kepalanya. Kamu pikir kamu layak? Jensen. Naga hijau berteriak histeris. Dia adalah seorang raja prajurit yang bermartabat, tapi Jensen menganggapnya rendahan. Aku tahu kamu ingin mengatakan bahwa anak itu tidak perlu meminta maaf hari ini kalau aku kalah, kan? Jensen tiba-tiba berkata, baiklah. Kalau kamu berhasil melalui ke-10 pukulanku, aku anggap masalah hari ini selesai. Apa kamu serius? Naga hijau menyipitkan matanya. Dia sebenarnya dilema karena sebenarnya tidak boleh sampai memprovokasi ayah anak kecil itu maupun Jensen. Mereka berdua sama-sama memiliki latar belakang yang kuat. Satu-satunya cara adalah dengan bertahan dari ke-10 pukulan. Naga hijau merasa percaya diri dalam hal ini. Bagaimanapun juga, dia sekuat Jude. Dia sendiri sudah tepat jurus ke-10 sedangkan Jensen tidak usah ditanya lagi. Selain itu, naga hijau juga sangat penasaran sebenarnya kekuatan Jensen sekuat apa. Naga hijau, kamu harus berhasil menahan 10 pukulannya. Melihat ini, Esther buru-buru berteriak. Kemampuan bela diri Jensen terlalu kuat dan situasi sudah berada di bawah kendalinya. Satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan mengandalkan naga hijau. Tenang saja. Meskipun raja yang belum dimahkotai itu kuat, aku juga seorang raja prajurit. Naga hijau menjawab dengan yakin, lalu mengerahkan energi kinya dan menerjang ke arah Jensen. Jensen menatap naga hijau dengan datar.
Dia mencurahkan profound ki ke telapak kakinya dan menginjak tanah dengan pelan. Dalam Tai Chi, gerakan ini dikenal juga dengan istilah, membangun gunung untuk memisahkan kerbau. Jurus ini membuat profound ki masuk ke dalam tanah untuk menyerang lawan. Tentu saja, jurus ini bisa dibilang sia-sia meski tenaganya kuat. Bagaimanapun juga, tidak akan ada lawan yang hanya diam dan menunggu serangannya datang. Namun, naga hijau jelas-jelas tidak menyadarinya. Dia malah menatap Jensen dengan sorot menghina. Kenapa? Tidak berani menyerang? Meski status Jensen lebih tinggi darinya, dia bisa dibilang tidak terkalahkan kalau menyangkut 10 pukulan. Akan tetapi, dia belum pernah melawan Jensen dan menganggap reputasi tentang kekuatan pria itu terlalu dibesar-besarkan. Masa kamu tidak menyadari bahwa aku sudah menyerang? Jensen menggeleng kecewa sambil menatap naga hijau. Apa? Pupil naga hijau membeku, rautnya terlihat agak tidak percaya. Jensen sudah menyerang? Kapan? Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Boom! Gejolak seperti gempa bumi yang kecil tiba-tiba terasa di telapak kaki naga hijau. Kekuatan yang dahsyat pun sontak menyembur keluar dari antara kakinya. Itu adalah kekuatan energi ki. Ekspresi naga hijau berubah drastis. Jensen memang sudah menyerang. Selain itu, kontrol energi ki Jensen hebat sekali. Dia bisa membuat energi ki-nya meresap ke dalam tanah untuk menyerang. Meskipun energi ki naga hijau cukup kuat dan kemampuan bertarungnya juga cukup bagus, tetap saja dia tidak bisa menyerang lawannya dari bawah tanah. Apa? Pupil mata Esther dan yang lainnya ikut bergetar. Hanya master peringkat surgawi tinggi yang bisa mengendalikan metode seperti itu. Mereka menjadi makin yakin bahwa Jensen adalah praktisi seni diri kuno peringkat surgawi tinggi. Trik murahan. Naga hijau memang pantas menyandang status raja prajurit, dia tetap tenang meski situasinya genting. Naga hijau mengerahkan energi ki-nya, mengubah telapak tangannya menjadi hitam, lalu menampar tanah dengan marah. Naga hijau yakin dia tidak akan bisa melukai Jensen barang sedikit pun karena pria itu telah memasukkan energi ki-nya ke bawah tanah. Akan tetapi, belum tentu jika dia menghadapinya secara langsung. Sungai hitam dingin. Pukulan naga hijau membuat tanah meledak seperti terkena bom kecil dan energi ki Jensen pun pudar. Memang naga hijau hebat. Gerakannya kuat sekali. Esther sontak bersorak senang. Naga hijau adalah teman Jonathan dan Jonathan juga pernah mengatakan bahwa naga hijau adalah seorang jenius bela diri yang langka. Masih belum berakhir. Jensen menggelengkan kepalanya santai. Tepat setelah itu, energi ki yang kuat bergegas keluar dari tanah yang tenang. Kali ini lebih seperti gunung berapi kecil yang meletus. Ekspresi naga hijau berubah drastis. Dia mengusap tepi pinggangnya dan mengeluarkan pedang. Energi ki mengalir masuk dan dia menebas tanah dengan marah. Dahinya penuh dengan keringat dingin. Dia tidak menyangka energi ki Jensen begitu kuat sampai-sampai gelombang demi gelombang terus berdatangan. Duar. Rasanya ada bom yang menyayat pedang naga hijau. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan terhempas ke belakang. Bruk. Setelah terjatuh di atas tanah, tenggorokan naga hijau terasa manis dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Pupil matanya terus bergetar. Dia kalah? Hanya dalam 2 gerakan. Pantas saja Jensen tidak menerima tantangannya dalam kompetisi Raja Prajurit. Ternyata naga hijau benar-benar tidak sebanding dengannya. Hanya judi yang bisa. Kamu kalah. Jensen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah Tuan Muda Leo. Jangankan sekarang, Jensen bahkan tidak akan menganggap naga hijau setara dengannya sekalipun mereka berada dalam kompetisi Raja Prajurit. Suasana di tempat terbuka itu menjadi sunyi. Naga hijau kalah terlalu cepat. Esther dan yang lainnya sama sekali tidak bisa bereaksi. Bagaimanapun juga, naga hijau lebih kuat dari pengguna formasi 8 Tai Chi itu. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Aku, naga hijau, adalah Raja Prajurit. Aku tidak percaya kamu lebih kuat dariku. Naga hijau tidak mau menerima kenyataan. Sedari tadi, dia hanya bertahan dan tidak menyerang sama sekali. Mungkin dia lebih kuat dari Jensen dalam serangan frontal. Boom! Naga hijau menampar tanah dengan marah, lalu melompat sambil memegang pedang di tangannya dan menebaskannya ke arah Jensen. Aku adalah orang nomor 1 di bawah Judge. Aku tidak akan tunduk padamu. Pedang naga hijau berwarna hitam pekat dan ada lebih banyak energi ki yang melesat ke segala arah.
Orang-orang yang memegang senjata di sekitar mereka terkejut. Dengan keterampilan seni bela diri yang seperti itu, punya senjata atau tidak bukanlah persoalan. Jensen berhenti berjalan dan sorot matanya menjadi dingin. Kamu baru mau mengakui kalah setelah dipermalukan, ya? Saat pedang naga hijau hendak menebasnya, Jensen mengeluarkan pedang bayangannya. Terang. Profonki Jensen yang kuat mematahkan pedang naga hijau dengan mudah, lalu pedang itu mendarat di depan leher naga hijau. Naga hijau mempertahankan posturnya dan menebas ke arah luar, tapi pupil matanya terlihat kelabakan. Satu pedang berhasil mematahkan pedangnya. Perlu diketahui, energi Ki-nya sudah hampir mencapai peringkat surgawi tinggi. Jangankan kamu, bahkan jika Judge ada di sini, dia tidak akan sanggup bertahan melebihi 4 pukulan, kata Jensen dengan dingin. Grup. Naga hijau terjatuh duduk di atas tanah, ini adalah kekalahan mutlaknya. Jika sebelumnya dia pasti tidak akan mempercayai ucapan Jensen, tapi sekarang dia mempercayainya. Mungkin Judge bukanlah tandingan Jensen. Raja prajurit nomor 1 ini memang benar-benar pantas mendapatkan namanya. Pergi sana. Jensen menyimpan pedangnya dan kembali berjalan ke arah Tuan Muda Leo. Semua orang termangu kaget dengan kekuatan Jensen yang luar biasa. Pikiran Esther dan bos Leonardo terasa berkecamuk. Mereka terpaksa mengakui kekuatan Jensen yang setara dengan para pemimpin 5 sekte menengah. Kenapa master yang sehebat Jensen rela bersembunyi di tengah masyarakat dan menjadi dokter? Kamu sebelumnya sudah bersikap salah, tidak seharusnya kamu mencabut rambut seseorang. Kamu harus bersikap sopan. Sekarang, pergilah meminta maaf pada kakak itu. Jensen tiba di depan Tuan Muda Leo dan berkata dengan nada datar. Tuan Muda Leo sedang ditahan oleh seorang pengawal. Meskipun dia tidak mengerti situasinya, dia juga tahu bahwa semua orang tidak bisa mengalahkan kakak laki-laki ini. Aku ini Tuan Muda Leo. Aku tidak pernah salah. Dia yang salah karena tidak mau mencabut rambutnya dan memberikannya padaku. Tuan Muda Leo menyahut dengan marah. Ekspresi Jensen berubah dingin. Cara anak kecil ini memandang dunia sudah kacau. Jensen pun berkata dengan dingin, pergi dan minta maaf sekarang. Percuma saja bersikap lembut terhadap beberapa anak nakal. Mereka harus diberikan pelajaran dengan keras. Berani-beraninya kamu memerintahku. Akan kuajar kamu sampai mati. Tuan Muda Leo merogoh ke dalam celananya dan mengeluarkan sebuah pistol kecil yang dia arahkan ke Jensen. Ekspresi Jensen berubah lagi. Benarkah anak ini masih berusia 8 atau 9 tahun? Dor. Suara tembakan pun terdengar. Bunyinya tidak keras, tapi tenaganya tidak lemah. Ini adalah pistol mata-mata Swedia. Matilah. Raut wajah Tuan Muda Leo terlihat bengis seiring dengan tembakan yang dia lepaskan. Namun setelah dilihat-lihat, ternyata pemuda di depannya sama sekali tidak mati. Plak. Jensen merenggut pistol Tuan Muda Leo dan menamparnya. Meskipun anak itu masih kecil, Jensen sudah tidak tahan lagi. Akan kutembak mati kamu jika kamu tidak setuju denganku? Dengan prinsip seperti itu, anak ini pasti sudah pernah membunuh orang. Jika sikapnya saja sudah seperti ini di usianya yang masih sangat muda, bukankah dia akan menjadi penjahat masyarakat begitu tumbuh dewasa? Hati Jensen sontak terasa sakit. Anak kecil ini pasti begitu dimanja oleh keluarganya. Pergilah meminta maaf. Jensen berseru marah setelah menampar. Berani-beraninya kamu menamparku. Tuan Muda Leo memegangi wajahnya dengan mata kecilnya terbuka lebar. Sejak kecil, bahkan ayahnya tidak pernah memukulinya. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya dan meminta maaf. Jensen kembali menamparnya. Tubuh Esther dan yang lainnya bergetar seperti melihat akhir dunia. Jika Jonathan ada di sini, dia pasti akan menjadi kesetanan begitu melihat putranya ditampar orang lain. Namun, mereka bukanlah lawan Jensen. Mereka tidak berani bergerak. Wah! Melihat tidak ada yang menolongnya sama sekali, Tuan Muda Leo akhirnya menangis. Jensen sama sekali tidak mengacuhkannya. Dia membawa Tuan Muda Leo dengan paksa dan berjalan menuju Cindy. Jensen lalu berkata seperti seorang ayah yang tegas, jika kamu tidak meminta maaf, aku akan memukul MU sampai kamu meminta maaf. Kakak, aku yang salah. Aku minta maaf. Meskipun cara pandang Tuan Muda Leo terhadap dunia ini salah, tapi tetap saja dia masih anak-anak. Dia benar-benar ketakutan karena ini pertama kalinya dia melihat seseorang
yang begitu galak padanya. Tidak apa-apa. Cindy buru-buru melambaikan tangannya. Dia masih sedikit takut pada Tuan Muda Leo. Anak ini seperti iblis kecil saja, dia akan membunuh orang di setiap kesempatan. Dia bilang tidak apa-apa. Tuan Muda Leo menatap Jensen lagi. Ekspresi Jensen masih terlihat dingin. Salah itu salah, benar itu benar. Kamu tidak bisa berbuat semaumu. Ku beritahu, ya, kalau kamu masih berani berbuat seperti ini lagi dan aku melihatnya, aku akan memukulmu lagi. Aku tidak berani. Tuan Muda Leo menjawab dengan sangat takut. Jensen, kamu mungkin malah akan menyakiti gadis itu dengan membuat Tuan Muda meminta maaf. Esther tiba-tiba berteriak di kejauhan. Dia tidak berani memprovokasi Jensen, tapi bukan berarti dia tidak berani memprovokasi Cindy. Jensen mencibir, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah nona tertua dari keluarga Iwon. Aku tidak yakin Jonathan bahkan berani memprovokasi keluarga Iwon. Keluarga Iwon. Ekspresi Esther sontak berubah dan dia menggeleng, aku tidak percaya. Terserah mau percaya atau tidak. Jensen terlalu malas untuk menjelaskan. Dia membawa Cindy bersamanya dan hendak pergi, tapi dia merenung sejenak dan menelepon, tinggalkan yang wanita dan bereskan yang lainnya. Jensen tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada Esther dan yang lainnya karena mereka berani mengancamnya menggunakan kakeknya. Tepat pada saat itu, beberapa mobil polisi tiba-tiba datang dan sejumlah besar polisi berjalan turun. Mereka mengelilingi kerumunan dengan rapat dan seorang pria tua botak yang berjas berjalan mendekat. Jensen Scott, kamu ditangkap atas dugaan sengaja mencelakai warga negara asing. Silakan ikut denganku. Warga negara asing. Jensen agak terkejut. Kami dari Kementerian Luar Negeri. Jika kamu ingin mengajukan banding, silakan menghubungi atasanmu. Sekarang, kamu ditangkap. Pria tua itu mengangguk dan memerintahkan para polisi untuk membawa Jensen pergi. Jensen juga tidak melawan. Dia tahu bahwa orang-orang ini bukan orang sembarangan. Setelah menjelaskan kepada Cindy, dia pun mengikuti mobil polisi dan pergi. Cindy sontak merasa sangat khawatir. Meskipun Jensen sangat pandai dalam seni bela diri, hukum tetap yang mengatur masyarakat. Jensen mau tidak mau harus mematuhi hukum. Sebagai upaya terakhir, dia pun menelepon kakeknya. Namun, Esther dan Bos Leonardo tersenyum dingin. Memangnya kenapa jika Jensen bisa bertarung? Meskipun dia tidak mati, dia pasti akan masuk penjara kali ini. Naga Hijau merasa sedikit kesal. Dia adalah raja prajurit dan yakin dirinya kuat. Dia diam-diam merasa tidak rela saat melihat Jensen yang lebih kuat darinya ditangkap. Setengah jam setelah Jensen pergi, Esther juga pergi bersama Bos Leonardo. Duar. Saat mereka sedang melintasi jalan raya, mobil mereka pun diledakkan oleh misil, padahal tidak ada siapapun di sekitar mereka. Apa yang terjadi? Mobil Esther dan Bos Leonardo terbalik, tetapi mereka tidak terluka karena mobil mereka dilapisi anti peluru. Mereka pun keluar dari mobil satu demi satu. Dor. 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 Bunyi tembakan terus bergema dan satu persatu bawahan mereka tertembak jatuh. Pembunuh bayaran? Ekspresi Esther berubah drastis. Sekilas, dia bisa melihat bahwa pihak lain memiliki senjata canggih dan kualitas tempur yang tinggi. Mereka bahkan lebih terampil. Bagaimana bisa ada pembunuh bayaran? Pupil mata Bos Leonardo yang berada di samping Esther pun gemetar. Dor. Tepat setelah itu, sebuah peluru telak menembak dahi Bos Leonardo. Dia pun tewas di tempat. Semua bawahan Esther terbunuh hanya dalam beberapa menit. Kemudian, dia melihat sejumlah besar orang yang mengenakan kerudung hitam dan seragam kamuflase datang. Menghampiri. Esther tercengang kaget menatap mereka. Kamu sangat beruntung. Pemimpinnya ternyata adalah seorang wanita. Mereka tertawa dingin, lalu segera lenyap dari pandangan. Kemampuan mereka pasti sangat hebat. Mereka bisa datang dan pergi dengan begitu cepat. Bruk. Esther hanya bisa terjatuh duduk di atas tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, dia teringat akan nomor yang dihubungi Jensen sebelum pria itu ditangkap. Tinggalkan yang wanita dan bunuh semua yang lainnya. Jangan-jangan mereka adalah bawahan Jensen?
Esther tersentak. Kenapa Jensen yang hanya seorang dokter bisa memiliki kekuatan tersembunyi seperti ini? Tindakan Jensen ini dengan jelas bertujuan untuk mengingatkan Jonathan agar tidak menyerang keluarganya. Di sisi lain, berita penangkapan Jensen menyebar di komunitas dengan cepat. Bagus sekali. Entah siapa yang diprovokasi Jensen kali ini. Cyril yang terbaring di kamar rawat VIP menonton berita penangkapan Jensen dengan sangat senang. Sebelumnya, dia mengundang seorang master sekte teratai putih dari 5 sekte menengah untuk melawan Jensen. Akibatnya, ayahnya sudah mematahkan kedua kakinya sebelum dia sempat melakukan apa-apa. Ternyata, Jensen adalah tuan muda sekte Wudang dari 5 sekte menengah. Seandainya saja waktu itu Cyril tahu, dia tidak akan mungkin menyentuh Jensen. Namun, sekarang Jensen sudah tertangkap. Dia pasti telah memprovokasi seseorang yang sangat berkuasa. Apalagi, berita TV juga menyiarkan bahwa Jensen yang merupakan dokter terkenal di ibu kota malah memukul seorang anak berusia 8 atau 9 tahun. Jensen lalai tidak memiliki karakter moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang dokter terkenal. Dampak negatif yang dibawa berita ini kepada Jensen sangatlah besar. Pada saat ini, Aidan juga merasa sangat senang saat menonton berita tersebut. Ayah, Jensen dipenjara karena menyentuh putra Jonathan. Aidan yang duduk di kursi roda berteriak. Brandon juga merasa sangat lega. Dia sudah sedari dulu sangat membenci Jensen karena pria itu menghajarnya habis-habisan sebelumnya, ditambah lagi dengan dendam Yaspar. Sekarang, dia sedang menunggu perintah organisasi untuk menyerang Jensen. Namun di saat dia belum melakukan apa-apa, Jensen malah mencari mati dengan berani-beraninya mengusik Jonathan. Jika kali ini Jensen tetap tidak mati, setidaknya dia akan sangat menderita. Ayah, Jensen pasti akan memanfaatkan koneksinya yang luas agar bisa keluar dari penjara. Ayo kita gunakan koneksi kita untuk menghalangi mereka, usul Aidan. Brandon menggelengkan kepalanya. Tidak usah. Jonathan sudah menjadi warga negara Swedia, begitu pula dengan putranya. Sekarang, kedutaan Swedia pasti sedang memberikan tekanan. Hahaha. Dalam keadaan yang seperti ini, sepertinya Jensen hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Aidan akhirnya merasa lega. Di saat yang sama, keluarga-keluarga kaya seperti keluarga Weil, keluarga Lancaster, dan yang lainnya juga menonton berita ini. Mereka bergegas mengerahkan koneksi yang mereka miliki untuk membantu Jensen. Namun, mereka kesulitan membantu karena masalah ini benar-benar rumit. Jensen, berani-beraninya kamu menyerang warga negara asing. Tunggu saja, kali ini kamu akan dipenjara. Di dalam ruang interogasi, pria tua botak itu menatap Jensen dengan sengit. Aku mau telepon. Jensen terlalu malas meladeninya dan hanya ingin mengabari penatua Jack. Atasanku sudah memberikan perintah bahwa kamu tidak boleh menelepon. Si pria tua botak langsung menolak. Awalnya, dia juga ingin memberikan Jensen kesempatan untuk mencari seseorang untuk membantu, tapi atasannya menjadi sangat mementingkan masalah ini sehingga dia harus melarang. Tepat pada saat itu, seseorang masuk dan mengucapkan beberapa patah kata di telinga lelaki tua botak itu. Ekspresi si pria tua botak sedikit berubah dan dia akhirnya menyerahkan sebuah ponsel pada Jensen. Jensen, ada yang sedang meneleponmu. Ingat, waktumu hanya 5 menit. Setelah mengatakan itu, si pria tua botak pun keluar dari ruang interogasi. Jensen mengambil ponsel itu dan menjawab panggilannya. Ternyata yang meneleponnya adalah penatua Jack. Jensen, aku benar-benar tidak habis pikir denganmu. Kamu baru saja menghajar Brandon, jadi kenapa kamu malah mengusik Jonathan sekarang? Suara penatua Jack terdengar tidak berdaya. Penatua Jack, mereka yang mencari ribut denganku lebih dulu. Aku tahu. Tapi keadaan agak merepotkan sekarang. Putra Jonathan adalah anggota keluarga kerajaan Swedia. Seseorang merekamnya sedang dipukuli dan masalahnya jadi sangat besar. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar menekanku untuk menyerahkanmu ke Swedia. Tidak hanya itu, masalah ini juga berdampak besar pada reputasimu sebagai dokter. Reputasiku sebagai dokter tidak penting, tapi Jonathan ini benar-benar licik, ya. Omong kosong. Memangnya hanya dia yang punya nyali? Dia hanya sekedar memanfaatkan statusnya sebagai warga negara asing. Penatua Jack mendengus dingin, jangan khawatir. Kami akan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkanmu dari sana.
Dengan keyakinan penatua Jack, Jensen juga merasa lega. Dia memikirkannya baik-baik dan menyadari telah menyinggung banyak musuh. Keluarga Woodley, sekte Bangau Putih dan Jonathan semuanya adalah musuh besar. Dan dia menebak bahwa Jonathan berasal dari sekte Tai Chi dari 4 aliansi bela diri. Dengan cara ini, dia telah menyinggung 2 aliansi bela diri pada saat bersamaan. Jensen, kamu bisa pergi sekarang. Pada saat ini, pria botak masuk dan berkata pada Jensen dengan aneh. Jensen terkejut, cepat sekali. Ya, seseorang telah keluar untuk menekan masalah ini. Kedutaan telah menunjukkan rasa hormat, jadi lupakan saja. Pria botak itu mengangguk. Tentu saja, dia merasa aneh. Untuk dapat membuat keluarga kerajaan Swedia melepaskannya, orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang baik. Siapa dia? Ucap Jensen penasaran. Seseorang dari keluarga Yuan. Pria botak itu juga tidak menyembunyikan apapun. Jensen tertegun sejenak lalu tersenyum pahit. Sepertinya dia telah menerima bantuan dari Cindy. Jensen, aku tahu apa yang terjadi denganmu. Kami hanya mengikuti aturan. Aku harap kamu bisa mengerti. Selain itu, identitas musuh berbeda. Aku tidak berpikir dia akan membiarkannya pergi setelah masalah ini. Jadi, berhati-hatilah. Saat Jensen hendak pergi, pria botak itu kembali berkata, terima kasih. Jensen mengangguk. Pada saat ini, di sisi lain, di ruang es, seorang pria kekar mengenakan pakaian berbulu sedang makan hotpot. 5 meter di depannya, beberapa orang yang tidak mengenakan pakaian tergantung, seluruh tubuh mereka gemetar kedinginan. Beraninya kamu tidak memberikan uang kepada Jonathan? Kalian ingin mati? Seorang pria dengan pakaian kulit mencambuk orang-orang itu. Orang-orang ini adalah manajer senior, tetapi perusahaan tidak berjalan dengan baik dan tidak dapat membayar uang yang seharusnya diberikan kepada Jonathan setiap bulan. Jonathan, tolong buat pengecualian. Aku akan pastikan untuk membayar bulan depan. Seorang pria gemuk menangis dan berteriak. Pria itu masih makan hotpot. Dia melihat tangan kanannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa 4 jari tangan kanannya patah. Dia membuat tangan buatan mekanis dan menggunakannya untuk mengambil sumpit dan mengambil makanan. Dia sangat gesit. Dia tidak mengatakan apa-apa dan pria yang digantung itu hanya bisa terus dipukuli. Setengah jam kemudian, pria itu menghabiskan hotpot dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa bulan depan. Tinggalkan barang pria itu. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruang es. Jonathan, jangan. Beberapa orang itu berteriak cemas, suara mereka bergetar. Segera, gelombang jeritan menyedihkan terdengar dan darah mengalir keluar. Cepat pergi ke rumah sakit. Masih ada kesempatan untuk mengambilnya sekarang. Nanti benar-benar akan hilang. Pria yang memegang cambuk menurunkan orang-orang itu dan berkata dengan dingin, ingat, paling lama 6 jam. Jika melewati batas waktu, otot dan pembuluh darahmu akan dalam keadaan buruk. Kamu tidak akan pernah menjadi laki-laki. Terima kasih. Mereka mengenakan pakaian mereka dan buru-buru pergi. Selama bertahun-tahun, mereka telah berbakti kepada Jonathan selama jutaan tahun. Hanya karena krisis keuangan sebulan mereka ingin menundanya selama sebulan dan mereka berakhir seperti ini. Jika dia benar-benar mengkhianati dan memprovokasi Jonathan, nasibnya akan lebih buruk lagi. Pada saat ini, pria itu datang ke manor bangsawan dan melihat anaknya bermain di rumput di luar rumah bangsawan. Wajahnya tampak penuh dengan kasih sayang. Bagaimana kabar putraku? Dia bertanya pada beberapa dokter. Sel kanker tuan muda sudah berkurang. Setelah beberapa kali kemoterapi lagi, keadaannya akan sangat baik. Jawab seorang dokter dengan hormat. Dia kemoterapi lagi. Setiap kali kau mengatakan itu, seret dia keluar dan bunuh dia. Pria itu menjadi sangat marah. Kak Jonathan, terakhir kali, Jensen bilang dia punya cara untuk menyembuhkannya. Saat ini, Esther dengan hormat berjalan mendekat. Jensen ini, beraninya dia memprovokasi keluarga Woodley, bahkan dia tidak memedulikan aku. Pria itu mengeluarkan cerutu dan mengisapnya. Jika Jensen tidak mengatakan bahwa ada cara untuk menyembuhkan anaknya, dia pasti sudah membunuh Jensen. Jensen telah membunuh orang-orangnya dan bahkan memukul anaknya. Ini sudah menyakiti hatinya.
Jangan khawatir, Jensen tidak bisa melindungi dirinya sekarang. Belum lagi urusan luar negeri, dia memiliki reputasi buruk di industri medis sekarang. Esther yang berada samping berkata, kami mengurus videonya yang sedang memukul anak dan mengirimkannya pada berita. Itu menyebabkan respon yang besar. Biarkan dia menderita. Dia akan memohon padaku. Pria itu mengepulkan asap rokok dan matanya penuh dengan niat membunuh. Jika dia bisa menyembuhkan anakku, aku bisa membiarkannya hidup selama beberapa tahun lagi. Jika tidak, aku akan melemparkannya untuk makanan anjing. Dia tidak berniat untuk melepaskan Jensen. Bahkan jika Jensen menyembuhkan putranya, dia tetap akan mati. Sekarang dia mengetahui latar belakang Jensen. Keterampilan medisnya memang bagus, dia adalah salah satu pemimpin pengobatan tradisional Huaxia. Dari segi latar belakang, dia memiliki hubungan yang baik dengan bos militer dan memiliki kemampuan seni bela diri yang tinggi. Namun, ini tidak bisa menghentikan Jonathan untuk membunuh Jensen. Dia tidak mampu menyinggung kemiliteran, tapi membunuh Jensen tanpa disadari itu mudah. Kecuali jika selama ini Jensen bersembunyi di dalam kemiliteran, itu tidak akan sulit sama sekali. Oh tidak, Jensen sudah dibebaskan. Saat ini, seseorang berlari masuk dengan cemas. Keluarga Yuan telah muncul untuk melindungi Jensen dan wanita yang diminta dicabut rambutnya oleh tuan muda terakhir kali adalah putri keluarga Yuan. Pria itu kembali berkata. Wajah pria itu berubah drastis. Keluarga Yuan memiliki latar belakang yang lebih kuat darinya. Itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk mengganggunya. Sial, bagaimana Jensen mengenal seseorang dari keluarga Yuan? Dia sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kak Jonathan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Esther berkata dengan cemas. Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian sebuah panggilan telepon masuk. Setelah menjawabnya, wajahnya menjadi makin marah. Ada yang bilang kita tidak boleh menyentuh Jensen untuk saat ini. Apa? Wajah Esther dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka Jensen memiliki koneksi yang sangat luas sehingga bahkan orang-orang dari aliansi bela diri harus menghormatinya. Aku tidak tahu siapa yang melindungi Jensen, tapi aku hanya bisa menahannya untuk saat ini. Ketika aku menemukan kesempatan, aku ingin dia mati. Suara Jonathan rendah seperti guntur. Setelah Jensen bebas dari penjara, Cindy langsung datang mencari Jensen. Setelah melihat Jensen baik-baik saja, dia akhirnya pergi dengan tenang. Kemudian, penatua Jack, kakek dan lainnya juga menelepon. Jensen melaporkan pada mereka bahwa dia sudah aman dan kemudian berjalan ke rumah komunitas. Setelah hari yang panjang, dia juga sedikit lelah. Dia hanya ingin pulang dan mandi air panas dan beristirahat dengan nyenyak. Namun, keluarga Yuan bisa melindunginya. Dia menduga bahwa keluarga Yuan mungkin adalah 4 keluarga elit utama yang menguasai Sekte Arhat 4 aliansi seni bela diri. Dan seni bela diri Judge itu berasal dari Sekte Arhat, mungkin dia juga merupakan salah satu dari mereka. Namun, Sekte Bango Putih dan Sekte Tai Chi, 2 aliansi bela diri ini, siapa dalam keluarga elit mereka? Saat berjalan, Jensen kembali memikirkan Veronica. Dia tidak tahu bagaimana kabar anak itu setelah pulang ke rumah. Apakah keluarga Woodley akan memukulnya lagi? Jensen, pulang. Ketika dia kembali ke rumah komunitas, Natasha sedang menelepon di sofa. Dia sangat senang melihat Jensen. Pulang. Jensen tersenyum. Ketika dia kembali ke rumah, dia merasakan kehangatan. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kakek baru saja menelepon dan mengatakan bahwa kamu sedang keluar. Jika tidak, kami mungkin harus mengajukan banding. Air mata menggenang di mata Natasha. Jensen terharu sekaligus merasa bersalah. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika terjadi sesuatu padaku, Tuhan tidak akan mengampuni suamimu. Kamu masih berani bercanda? Natasha cemberut, tidak heran Elena mengatakan bahwa kamu adalah orang yang paling menyebalkan. Kamu selalu membuat orang khawatir, kamu menyebalkan. Apakah dia berani mengatakan ini padaku secara langsung? Harusnya aku yang mengatakan kepadanya. Dia tidak tahu siapa yang paling menyebalkan dan siapa yang paling menyebalkan. Jensen berpura-pura menjadi pria dewasa. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita cantik keluar dari dapur mengenakan pakaian rumah sambil memegang hidangan yang baru matang.
Siapa lagi kalau bukan Elena? Namun saat ini, wajahnya muram. Dia senang mengetahui bahwa Jensen telah kembali, tetapi Jensen berbicara buruk tentangnya. Jensen langsung terkejut. Namun, Natasha malah mencibir dan berpura-pura sakit kepala. Elena melihat Jensen baik-baik saja dan akhirnya merasa lega. Dia berkata dengan dingin, "Jensen, aku makin membencimu sekarang. Aku kesal melihatmu." "Aku juga," ucap Jensen dengan perangai keras. "Katakan itu lagi." Elena menjadi marah. Sejak Jensen tertangkap, dia sangat khawatir sampai menangis. Alhasil, Jensen begitu membencinya saat dia kembali. Apakah sangat menyebalkan melihatnya? Katakan saja. Jensen tampak marah. Wajah Natasha berubah, dia tidak ingin berdebat dengannya. Konflik besar seperti apa yang akan ditimbulkannya? Dia ingin membujuk Jensen, tapi Jensen terus berbicara dengan keras. "Aku kesal dengan diriku sendiri sekarang. Aku membenci diriku sendiri seperti kamu. Aku tahu bagaimana membuat istriku yang cantik khawatir." Mendengar itu, Natasha terlihat kalah. Saat melihat Jensen begitu tegar, dia mengira Jensen akan melawan Elena, tapi ternyata dia berpura-pura menyerah. Ya, mudah bagi seorang pria untuk menyerah pada istrinya. Elena juga tidak menyangka Jensen begitu tidak tahu malu. Dia tidak enak badan dan berkata, "Pergi mandi dan makan." "Oke." Jensen segera berlari ke kamar mandi dan merasa tertekan. Dia tidak mampu menyinggung perasaan istri yang galak. "Pakaian." Begitu dia masuk, Elena mengulurkan tangannya dan menyerahkan pakaian ganti pada Jensen. Meski Elena masih terlihat marah, Jensen tahu Elena pasti sangat senang. Beginilah seharusnya pasangan hidup. Mereka harus galak kepada orang luar dan lembut kepada istri mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa hidup untuk waktu yang lama. Di kamar mandi, pancuran terus mengucurkan air panas dan membasahi rambut Jensen. Dia melihat tubuhnya dan menemukan bahwa ada ekspresi membunuh di wajahnya. Setelah menyelesaikan misi kemiliteran dan membunuh banyak Master Super, aura pembunuhnya menjadi makin kuat. Orang biasa tidak bisa melihat aura membunuh ini, tapi Jensen bisa melihatnya dengan tatapannya. Dia juga tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tapi setelah melalui beberapa misi, dia menemukan bahwa hatinya sudah mati rasa. Sebagian besar waktu, dia adalah seorang dokter yang baik hati, tapi kadang, dia juga seorang dewa pembunuh yang tersembunyi dalam kegelapan. Orang-orang tumbuh dewasa. Dulu, aku hanya seorang dokter yang baru lulus dari universitas dan bertekad untuk menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat. Sekarang aku adalah seorang raja prajurit dengan banyak nyawa dan darah di tanganku. Jensen bergumam sendiri. Dia berjalan ke cermin, menyeka uap dan melihat dirinya sendiri dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa Esther tampaknya telah membangkitkan niat membunuhnya dengan mengancamnya dengan keluarganya. Untuk melindungi keluarganya, dia terkadang harus mengambil pisau pembantaian. Yang membuatnya bertanya-tanya adalah bahwa dia telah berulang kali menghancurkan hal-hal baik dari para di balik layar ini. Mengapa orang-orang ini tidak berani menyentuhnya? Sepanjang waktu, mungkinkah, seperti yang telah dikatakan oleh penatua Jack, ada orang-orang di atas yang sedang menekan masalah ini? Namun, kemunculan Jonathan membuatnya tahu bahwa dia hanyalah puncak gunung es. Di Huaxia, ada banyak orang yang menyembunyikan keterampilannya. Di ruang tamu, dua wanita cantik berkaki jenjang sedang duduk di atas meja sambil memakan kuaci dan menonton TV. Kepulangan Jensen akhirnya membuat mereka merasa lega. Kekuatan Jensen memang kuat sekarang, tapi masih banyak hal yang bisa mengancamnya. Kali ini dia mendapat bantuan seorang bangsawan, tapi bagaimana dengan lain kali? Natasha tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin Jensen hidup tenang, tapi dia menyadari bahwa ide ini berlebihan. Elena berhenti makan kuaci dan menekuk kaki panjangnya di sutra hitam. Dia berbisik, "Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Jensen tetap menjadi dokter di kota Asmenia. Akulah yang membuatnya terlibat." "Elena, jangan terlalu banyak berpikir. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu." Natasha tahu bahwa Elena kuat di luar dan sensitif di dalam. Dia paling takut gadis ini akan berpikir berlebihan lagi. "Itu tidak ada hubungannya denganku, tapi akulah yang membuatnya terlibat." Elena merasa sangat bersalah, setiap kali Jensen mengingatkanku, aku tidak mendengarkannya. Misalnya, Jessica dan Tisa.
Jensen mengingatkanku, termasuk Aidan waktu itu. Jika aku tidak menghentikannya, Jensen pasti sudah membunuh Aidan. Bunuh Aidan. Wajah Natasha sedikit berubah. Lagi pula dia tidak lebih baik dari Elena. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang ada di tangan Jensen saat dia melakukan misi di kemiliteran. Elena mengangguk. Jensen pernah berkata bahwa Aidan adalah bom waktu. Jika kita tidak membunuhnya, masalah akan terus berlanjut. Dan sekarang, Veronica juga terlibat karena aku. Dengan air mata berlinang, dia berkata, Kak Natasha, apakah menurutmu aku tidak berguna? Bodoh, kamu adalah istri Jensen. Kamu akan menemaninya melewati hidup dan mati. Demi kamu, dia akan melakukan apa saja tanpa mengeluh, kata Natasha sambil memeluk bahu Elena. Karena itulah, aku merasa Jensen telah terlibat. Terkadang aku berpikir jika kita berpisah, Jensen akan bisa hidup tenang. Elena, kamu memiliki pemikiran ini sebelumnya, tapi pada akhirnya, Jensen tidak menyerah padamu. Kali ini, kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Natasha mengusap hidung Elena dan berkata, jangan khawatir. Jensen adalah suami kita. Dia akan melindungi kita. Kalau tidak, wanita tidak membutuhkan pria. Elena mengangguk. Duar. Duar. Saat itu, sebuah ledakan terdengar. Itu adalah bom kecil. Natasha belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan wajahnya berubah drastis karena ketakutan. Elena dengan tenang datang ke jendela untuk melihat ke halaman. Ada bekas ledakan di halaman kecil itu, tapi kerusakannya tidak besar. Kak Natasha, turun. Hati-hati. Dia mengeluarkan pistolnya untuk menjaga, tapi di luar sangat sepi. Tidak ada siapa-siapa. Bukankah itu pembunuhan? Saat ini, Jensen bergegas keluar dengan membawa handuk mandi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, baru saja terjadi ledakan, tapi aku tidak melihat siapapun, kata Elena. Wajah Jensen berubah dingin. Dia memeriksa dengan ki melihat dan tidak menemukan siapapun di sana. Dia mendorong pintu dan berjalan ke halaman. Dia menemukan. Ada bekas ledakan di halaman, tapi itu tidak terlalu kuat. Sepertinya seseorang telah mengirim paket dan meledak. Tidak apa-apa. Jensen memandang mereka sebentar dan berkata pada mereka. Tak lama kemudian, polisi juga datang untuk mengumpulkan bukti dan melihat bahwa tidak ada yang terbunuh atau terluka. Polisi akhirnya menganggap itu sebuah ancaman. Setelah sekian lama, Jensen dan yang lainnya kembali ke ruang tamu. Natasha masih dalam keadaan terkejut, sehingga Elena harus menghiburnya. Jensen membuat ramuan penenang jiwa untuk Natasha. Setelah Natasha selesai meminumnya, itu akan menenangkan Natasha agar bisa beristirahat. Jensen, apa yang terjadi? Setelah keduanya keluar dari kamar, Elena mengerutkan kening dan bertanya. Mungkin dia mengingatkanku. Wajah Jensen berubah muram. Jika musuh benar-benar ingin membunuh mereka, itu tidak sesederhana bom kecil. Itu jelas merupakan ancaman bagi mereka. Namun, jika musuh itu bukan orang Jonathan atau anggota keluarga Woodley, mungkin juga dia adalah tentara bayaran asing. Karena mereka mengingatkan kita, mereka tidak akan menyentuh kita. Pergi dan temani Kak Natasha. Jensen kembali berkata pada Elena. Setelah Elena masuk kamar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Temukan mereka dan bunuh mereka semua. Dia tidak tahu siapa musuhnya itu, tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah musuh itu mengancam keluarga dan teman-temannya. Segera, telepon berdering dari Panah. Panah sudah mengetahui bahwa itu adalah orang Jonathan. Jelas, ini memang ancaman. Untuk membuat Jensen mengingatnya. Tuan Jensen, seperti yang kamu perintahkan, orang-orang itu semua sudah dibunuh. Bagus. Oh ya, awasi Natasha dan Aula Singlin untuk melindungi keselamatan semua orang. Jensen terus menginstruksikan. Jonathan sudah gila dan berani mengancam keluarganya di siang bolong. Jensen akan mengingat masalah ini. Ketika dia mengetahui siapa Jonathan itu, dia pasti akan memberinya pelajaran. Di sisi lain, Jonathan sedang minum sampanye dan mendengarkan bawahannya melaporkan pekerjaan mereka. Ya, dia telah mengirim seseorang untuk mengancam Jensen.
Meskipun seseorang di atas menyuruhnya untuk tidak mengganggu Jensen, perkataannya sangat serius. Sepertinya itu pengingat yang jelas bahwa Jensen bukanlah seseorang yang bisa dia ganggu, itu sangat merepotkan. Namun, Jonathan tidak menganggapnya serius. Dia hanya bisa mengancam Jensen tanpa menyentuhnya. Kalau tidak, bukankah putranya akan dipukuli tanpa alasan? Jensen, atasan mengatakan jika kamu sangat merepotkan. Aku sangat ingin tahu tentang seberapa merepotkannya kamu. Kali ini adalah permainan. Setelah pertunjukan selesai, masalah ini akan diselesaikan dengan permainan yang lebih besar. Jonathan meminum habis anggur di tangannya dalam satu tegukan dengan ekspresi garang di wajahnya. Kak Jonathan. Tetapi pada saat ini, beberapa pria berpakaian hitam yang terampil masuk. Orang-orang itu semua mati. Salah satu dari mereka berkata dengan sungguh-sungguh. Pupil Jonathan langsung mengecil. Mereka baru saja meletakkan bom di rumah Jensen dan mereka terbunuh dalam waktu 1 jam. Kurasa Jensen tahu bahwa kita yang melakukannya. Pria itu melanjutkan. Wajah Jonathan membeku. Jaringan intelijen Jensen begitu kuat? Itu baru 1 jam. Apalagi, membunuh semua orang itu juga merupakan pengingat baginya. Ini berarti, sebuah ancaman, berhenti main-main dengan aku. Rek. Gelas anggur di tangan Jonathan pecah dan matanya penuh dengan niat membunuh. Sebagai dua raja surgawi ibu kota, kekuatannya sangat besar sehingga bahkan keluarga Woodley dan keluarga Carson dan keluarga Miller yang merupakan keluarga elit ini tidak berani menyentuhnya. Apa itu dokter? Keesokan paginya, Jensen berencana membawa Elena untuk mencari rumah ibu kandungnya. Dalam hal ini, Jensen sudah menyelidiki dengan jelas dan mengetahui lokasi umumnya. Kita pulang ke kediaman Miller dulu. Ucap Elena pada Jensen. Menurutnya, ibu kandungnya sudah meninggal dan dia hanya bisa mencari kerabatnya. Sebelum dia pergi, dia lebih baik berbicara dengan Zachary dan yang lainnya. Karena ini adalah tanda penghormatan pada ibu angkat mereka. Jensen juga tidak menolak. Dia dan Elena akan menikah lagi. Ada banyak hal yang masih perlu dibicarakan dengan ibu mertuanya. Pada saat ini, Mall Gragi adalah tempat barang mewah. Di dalamnya dikelilingi oleh barang berharga baik dari dalam maupun luar negeri. Mai sedang mengikuti keluarga Miller untuk bersiap membeli pakaian, ditemani oleh Naomi, Renata dan Maya. Selama pergantian musim, bisnis toko merek terkenal sangat bagus. Apa kamu belum memutuskan? Kamu sudah pergi sepanjang pagi. Satu-satunya pria yang datang bersamanya adalah Ricky. Dia bertugas untuk membawakan tas. Tapi Renata dan yang lainnya pergi berbelanja untuk waktu yang lama, tapi mereka tidak membeli satupun barang. Mereka mencoba setiap toko dan Ricky kesal. Apa yang kamu perdebatkan? Beginilah cara wanita membeli pakaian. Maya memarahi dan kemudian menatap Mai dan yang lainnya. Kekecewaan tertulis di wajah mereka. Mereka mengira ketika musim berganti, toko-toko merek ini akan menawarkan diskon, tapi harganya lebih mahal dari biasanya, dengan harga puluhan ribu untuk sebuah pakaian. Dulu, keluarga Miller tidak akan menganggap serius uang, tapi sekarang keluarga Miller tidak lagi seperti dulu. Meskipun Jensen memberikan beberapa miliar sebagai hadiah tunai, perusahaan keluarga Miller menghindari pajak dan produknya tidak memenuhi standar. Sebagian besar uang digunakan untuk omset. Saat ini, perusahaan baru saja berdiri dan membutuhkan uang di mana-mana. Beraninya mereka menghabiskan uang tanpa pandang bulu? Bagaimana dengan ini? Pergi ke toko itu dan lihatlah. Renata melihat sekeliling dan mengincar salah satu toko merek. Toko ini sebenarnya bukan merek lini pertama dan harganya jauh lebih murah. Terserah Kak Renata. Mai dan yang lainnya mengangguk. Di keluarga Miller saat ini, sejak kematian kakek Miller, nenek telah melantunkan Buddha sepanjang hari dan telah lama berhenti bertanya tentang dunia. Renata adalah senior dan semua orang mendengarkannya. Faktanya, dari perspektif tertentu, tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Renata adalah pemimpin keluarga. Merek ini. Setelah mendekat, Maya dan yang lainnya menghela napas diam-diam. Toko ini sama sekali bukan merek lini pertama. Ketika kamu memakai merek pakaian ini, kamu akan ditertawakan. Tapi sekarang keluarga Miller benar-benar tidak punya uang jadi mereka hanya bisa menelan keluh kesahnya. Setelah mereka memasuki toko, mata mereka berbinar.
Meskipun bukan merek lini pertama, gayanya juga bagus, kelas atas dan bermutu tinggi. Ini juga tidak murah. Ini lebih dari 10.000 untuk sepotong pakaian dan yang termurah harganya 7.000 hingga 8. Naomi bergumam. Tidak apa-apa. Ayo kita coba dulu. Renata berkata dengan tidak peduli. Para tamu, jika kalian hanya ingin datang dan mencoba, kalian bisa melihatnya saja. Jangan mencobanya, bajunya nanti akan kusut dan itu tidak bagus. Ketika pegawai toko itu melihat Renata dan yang lainnya, dia langsung berkata dengan dingin. Mereka telah bekerja di sini selama 1 atau 2 tahun dan mereka telah bertemu dengan semua jenis orang. Orang kaya sejati memiliki mata yang berbeda. Namun, mata para wanita ini penuh dengan keraguan dan kekaguman, menandakan bahwa mereka sama sekali tidak mampu membelinya. Apa maksudmu, kamu merendahkan kami? Renata tidak senang. Kami biasa datang ke sini setiap bulan. Tanyakan pada Chanel, Cartier, de Kanye. Keluarga Miller adalah pelanggan VIP toko-toko merek terkenal ini. Apakah kalian dari keluarga Miller? Pegawai itu memandang Renata dengan aneh. Ya, kami dari keluarga Miller, beraninya kamu meremehkan kami. Mai segera berteriak. Keluarga Miller, tentu saja, aku tahu. Keluarga yang putus asa berutang banyak kepada orang lain dan akan bangkrut kapan saja. Pegawai toko mencibir, jika kalian tidak mampu membelinya, maka kalian tidak mampu membelinya. Betapa tidak tahu malunya kalian. Apa yang kamu bicarakan? Mai menjadi marah. Wajah Renata dan yang lainnya memerah karena marah, tapi mereka terlalu malu untuk berbicara. Keluarga Miller memang miskin saat ini, dan semua orang di lingkaran tahu tentang hal itu. Begitulah cara kami berbicara. Jika kalian ingin membelinya, kalian dapat mencobanya. Jika tidak, kalian bisa pergi. Pegawai toko berkata dengan malas, lagi pula, kalian sudah cukup melihat. Kalian dapat menemukan barang imitasi berkualitas tinggi secara online dan kalian dapat memakainya. Dia tahu situasi pasar saat ini. Banyak orang datang ke toko merek terkenal untuk melihat-lihat dan kemudian mencari barang imitasi berkualitas tinggi secara online. Orang kaya sejati secara alami meremehkan untuk melakukan hal-hal seperti itu, tetapi itu mungkin akan dilakukan oleh keluarga Miller. Kamu terlalu merendahkan orang. Ricky juga tidak bisa menahannya. Jika kamu ingin orang lain memandangmu, kamu dapat membelinya dengan uang. Jika kamu tidak mampu membelinya, kamu bisa keluar sendiri. Lewati jalan ini dan belok kiri. Ada pakaian orang biasa di sana. Kamu dapat membelinya dengan harga beberapa yuan. Pergi ke sana saja. Pegawai toko masih menghina. Kamu. Renata gemetar karena marah. Ayo pergi, jangan membuat kegaduhan. Naomi takut keadaan akan menjadi buruk, jadi dia harus menarik Mai dan yang lainnya. Lagi pula, di gerbang, banyak orang yang menonton dan mereka merasa terhina. Mai dan Renata hampir ingin berbicara beberapa kali, tapi mereka masih menahan diri. Ada puluhan ribu pakaian di sini. Jika setiap orang membeli 70.000 hingga 80.000 akan menjadi biaya hidup keluarga Miller selama sebulan sekarang. Pergi. Renata menahan amarahnya dan pergi bersama yang lain. Meskipun mereka marah, mereka sudah menyadari kenyataan sejak kematian kakek. Keluarga Miller saat ini memang tidak sama dengan saat itu. Kemas semua pakaian ini. Saat mereka berbalik, suara acuh tak acuh terdengar dari pintu. Mereka melihat Jensen berjalan masuk bersama Elena. Melihat Jensen, mata Mai berbinar. Kakak ipar, kamu di sini. Ricky berlari dengan gembira, seolah-olah dia telah menemukan kaki yang kuat. Wajah Renata berubah dan dia menghela napas. Meski dia masih memiliki prasangka buruk terhadap Jensen, tak bisa dipungkiri Jensen benar-benar kaya sekarang. Apa kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Setelah Jensen masuk, dia berkata sambil menatap pegawai itu dengan dingin. Melihat Jensen mengenakan pakaian murah, pegawai itu merasa ada orang yang berpura-pura lagi. Dia tertawa dan berkata, pakaian ini semuanya model terbaru. Mereka diterbangkan dari luar negeri. Jika ini semua dikemas dan jika kamu tidak mempunyai 1 juta maka kamu tidak dapat membelinya. Apakah kamu punya uang? Aku pikir harganya 5 juta. Tapi ternyata hanya 1 juta, murah. Jensen mengeluarkan kartu ban dan melemparkannya ke lantai. Ambil. Pegawai itu sangat marah.
Beraninya dia mempermalukannya. Namun, dia bermata tajam dan mengenali bahwa itu adalah kartu emas hitam langka di bank. Kartu itu bernilai ratusan juta. Dia telah bekerja di sini selama 2 tahun dan telah bertemu beberapa pelanggan yang memiliki kartu emas hitam. Ya, aku akan segera mengambilnya. Dia dengan cepat membungkuk untuk mengambilnya. Dia mengelap kartu bank itu dan menyerahkannya pada Jensen dengan kedua tangannya. Dia tidak tahu berapa banyak komisi yang bisa dia dapatkan dari pria kaya seperti ini untuk mengemasi pakaian. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menghasilkan banyak uang tepat setelah tahun baru. Cepat kemas itu, ucap Jensen dengan ringan. Mohon tunggu sebentar. Pegawai itu bergegas dan bahkan memberitahu manajer untuk membantu. Jensen. Mai segera menarik Jensen. Dia tidak ingin Jensen terlalu banyak mengeluarkan uang. Lagi pula, Jensen baru memberikan beberapa miliar sebagai hadiah belum lama ini. Bu, tidak apa-apa. Jensen tersenyum dan menghibur, kamu adalah ibuku. Berpakaianlah dengan cantik. Aku dan Elena juga senang melihatnya. Selain itu, jika ayah melihatmu berpakaian sangat cantik, dia akan sangat senang. Aku tahu itu kamu bermulut manis. Mai sama senangnya dengan makan madu. Kata ibu dari Jensen membuatnya merasa seperti kembali ke kota Asmenia. Mata Renata penuh dengan kecemburuan. Dari sudut pandang tertentu, dia juga ibu kecil Elena, tapi Jensen tidak pernah begitu berbakti padanya. Pak, saya sudah mengemasnya. Totalnya 1,2 juta. Setelah diskon, harganya menjadi 1,1 juta. Saat ini, pegawai dan manajer datang dengan banyak tas pakaian dan dahi mereka penuh keringat. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mencoba yang terbaik untuk mengemas pakaian sebelumnya. Kalau orang kaya itu tiba-tiba menarik kembali kata-katanya. Efisiensi yang baik. Jensen mengangguk puas dan berkata, ayo pergi. Pergi. Pegawai toko itu melebarkan matanya, kamu tidak menginginkan pakaian ini? Siapa bilang aku menginginkannya? Aku memintamu untuk mengemasnya. Pakaianmu tidak boleh dilihat atau disentuh. Kenapa kamu tidak mengemasnya saja? Jensen berkata dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke arah Mai dan berkata, Bu, pakaian di sini terlalu murah. Mereka tidak sesuai dengan statusmu. Mari kita pergi ke toko seberang. Hanya pakaian ratusan ribu yang cocok untukmu. Orang-orang yang menonton di pintu semuanya terkejut. Pegawai dan manajer itu tercengang. Dia tidak menginginkannya setelah mengemasnya. Bukankah dia sedang mempermainkan mereka? Mereka ingin mengutuk Jensen, tapi mereka tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah bos dengan kartu emas hitam. Sepertinya pakaian yang sudah dikemas sebelumnya itu hanya bisa dikeluarkan lagi. Selain itu pakaiannya sudah kusut, jadi perlu disetrika lagi. Di bawah tatapan mata iri orang yang lewat, Mai diajak keluar oleh Jensen dan berjalan ke toko merek terkenal di seberangnya. Mai juga melihat mata iri semua orang. Dia tanpa sadar membusungkan dadanya dan berjalan. Lebih dari ratusan ribu untuk satu set pakaian yang cocok dengannya. Kata-kata Jensen memang menyelamatkan wajahnya. Lihat, dia adalah ibu mertuaku dan aku juga seorang ibu mertua. Kamu begitu pelit saat memberikan jam tangan seharga ratusan ribu. Seharusnya putriku tidak menikahimu. Ketika dia memberikan pakaian seharga ratusan ribu tanpa mengedipkan mata. Bu, dia seorang bos. Aku bekerja paruh waktu. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Sayangnya, hidup itu sulit. Kita berdua adalah menantu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Dan ibu mertuanya sedang memberi pelajaran pada menantunya. Renata dan yang lainnya melihat ini dan diam-diam merasakan kebanggaan. Menantu mereka mengagumkan. Yang ini, dan yang itu, kemas semuanya. Memasuki toko merek terkenal, Jensen tidak melihat harganya. Dia berkata dan dengan santai menunjuknya. Meskipun uangnya tidak bisa dibandingkan dengan orang terkaya di Huasia, dia masih mampu membelinya. Dia tidak berniat untuk melihat uang tabungannya sebelumnya. Tidak banyak, masih ada 5 miliar. Ditambah pendapatan PT Senlena dan grup Dream Internasional. Total asetnya pasti mencapai lebih dari 10 miliar. Jensen, aku belum mencobanya. Aku bahkan tidak tahu apakah itu terlihat bagus untukku atau tidak. Mai merasa tersanjung lagi. Ibu terlihat bagus di semua pakaian.
Selain itu, jika tidak cocok, berikan saja kepada orang lain. Jensen berkata dengan acuh tak acuh, kemudian menatap Maya dan yang lainnya, kalian bisa memilih juga, kemasi apapun yang kalian suka, aku akan berikan kepada kalian. Tamu di toko brand ternama itu masih banyak. Melihat Jensen membeli pakaian seperti ini, mereka ketakutan. Lagi pula, pakaian di sini harganya mulai dari 100.000 yuan. Pak, ini adalah model terbaru, dirancang oleh perancang busana terkenal di Paris, dan harganya. Saat ini, pegawai cantik itu datang mendekat. Bahkan dia juga takut dengan Jensen, karena takut Jensen tidak memiliki uang untuk melunasi tagihan. Jangan kenalkan itu pada mereka dan jangan ikuti mereka. Hal yang paling menyebalkan bagiku adalah ketika aku membeli pakaian, pegawai mengikuti langkah demi langkah. Ucap Jensen acuh tak acuh dan melemparkan kartu bank, aku mau bayar. Ketika pegawai itu melihat bahwa itu adalah kartu emas hitam, dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Dia tersenyum lebar dan membiarkan Jensen dan yang lainnya memilih pakaian mereka. Namun, Mai dan yang lainnya seperti memasuki pasar sayur. Mereka mengambil setiap potong pakaian dan melemparkannya dan memilihnya di lantai. Ini adalah toko desainer lini pertama, dan seolah-olah mereka membeli sayuran, tetapi tidak ada yang berani merasa tidak puas. Elena memandang semua orang memilih-milih pakaian. Dia juga cukup senang. Dia merasa meskipun Jensen memiliki masalah dengan keluarga Miller, tidak sulit baginya untuk berbicara. Dulu, mungkin karena temperamennya terlalu keras dan dia tidak pandai berkomunikasi dengan baik. Jika dia benar-benar ingin berbicara dengan baik, banyak hal yang akan terjadi pada Jensen. Elena, kamu tidak memilih? Saat ini, Jensen berjalan mendekat. Aku tidak perlu melakukannya, pakaianku masih banyak. Elena tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya dia merasa toko ini mahal dan tidak ingin Jensen menghamburkan uang. Jensen tersenyum tak berdaya. Elena adalah orang seperti ini. Dia lebih suka makan dan memakai pakaian sedikit dan ingin keluarganya menjalani kehidupan yang baik. Namun, Jensen merasa hangat saat Elena memikirkannya. Setelah membayar tagihan, semua orang pulang dengan gembira. Bahkan Renata memilih beberapa potong pakaian. Awalnya, Renata tidak ingin karena malu, tetapi Mai bersikeras membelinya untuknya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Renata sedikit kesal saat melihat Jensen dikelilingi oleh keluarga Miller seperti kepala keluarga. Dia berkata, Jensen, terima kasih telah mengajak mereka membeli pakaian, tapi jangan memupuk kebiasaan mereka menghamburkan uang dengan sesuka hati. Sekarang perusahaan baru keluarga Miller baru saja dimulai dan sulit untuk memulainya. Ditekan oleh banyak teman sejawat. Dan uang dibutuhkan di mana-mana. Jensen langsung terkejut, menghamburkan uang dengan sesuka hati. Bukankah itu kamu, Renata? Dia bertanya, perusahaan apa yang menekanmu? Renata berkata dengan ringan, keluarga Miller sekarang fokus pada industri catering. Tapi dalam hal pengambilan barang, dokumen persetujuan, lokasi, DLL, ada orang yang menekan kami, dan pihak lainnya adalah grup aliansi bintang. Grup aliansi bintang tidak ada hubungannya denganku sekarang. Diana bisa membuktikan ini. Jensen tahu bahwa Renata meragukannya, tapi jangan khawatir, ini semua masalah sepele. Aku akan menelepon dan meminta seseorang untuk membantumu. Apakah tidak masalah jika kamu mengatakan itu tidak masalah? Hentikan. Renata berkata dengan dingin, aku tidak butuh bantuanmu. Aku sudah meminta seseorang untuk membantu dan dia setuju. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jensen terlalu malas untuk menjelaskan apapun. Melihat ini, Mai dan yang lainnya menasihati Renata. Meskipun Jensen pernah sangat dekat dengan grup aliansi bintang sebelumnya, tapi Diana bekerja di grup Dream Internasional dan dia memang mengatakan bahwa grup aliansi bintang tidak ada hubungannya dengan Jensen. Masalah ini jelas bukan ulah Jensen. Siapa yang tahu? Kurasa dia hanya tidak ingin menjalani kehidupan yang baik di keluarga Miller, dan kemudian dia bisa menjadi penyelamat untuk membeli hatimu. Renata masih tidak percaya. Bibi Renata, Jensen sudah banyak membantu kita di keluarga Miller. Kenapa kamu masih melawannya? Elena tidak tahan lagi, bagaimana bisa begitu sulit mengubah prasangka orang. Renata tersendat dan tidak mengatakan apa-apa.
Namun Elena masih mendengar Renata mengatakan bahwa tidak peduli seberapa mampu dia bukan tandingan Aidan. Masalah keluarga Miller meminta keluarga Woodley. Elena makin tidak senang, Renata lebih mempercayai keluarga elit daripada rekannya sendiri. Mungkin Renata lahir di keluarga elit, jadi dia selalu merasa bahwa keluarga elit adalah orang kaya yang sebenarnya. Ayo kita pergi. Jensen berteriak pada Elena. Elena langsung menjelaskan niatnya kepada Mai dan yang lainnya. Silakan pergi. Meskipun ibu kandungmu telah meninggal, tapi ia senang melihat MU seperti ini. Mai menghela napas dan tidak menghentikannya. Terima kasih, Bu. Elena dengan senang hati mencium pipi Mai. Baginya, meskipun Mai dan Zachary tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih baik daripada orang tua kandungnya. Aku sudah memperlakukan mereka dengan buruk selama ini. Bawakan mereka beberapa hadiah. Tambah Renata. Elena mengangguk dan mengajak Jensen ke mall untuk membeli banyak hadiah, dan pergi naik pesawat. Jensen sudah lebih dulu menanyakan lokasinya. Itu adalah kota Sion di Huasia Selatan, yang dianggap sebagai kota kecil berkembang. Jensen, mengapa kamu begitu hebat? Kamu juga mendengar tentang ini? Elena gugup sekaligus penuh harap. Sebenarnya, dia juga telah menggunakan identitasnya untuk mencari tahu asal-usul ibu kandungnya, tetapi dia tidak memiliki petunjuk apapun. Lagi pula, tidak ada seorang pun di keluarga Miller yang tahu tentang masalah ini kecuali Daniel. Tanpa diduga, Jensen menemukannya. Ini bukan apa-apa, ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Jensen berkata sambil tersenyum. Dia tidak hanya menemukan berita tentang rumah ibu kandung Elena, tapi dia bahkan memiliki beberapa petunjuk tentang Daniel. Tentu saja, hanya ada petunjuk, jadi dia tidak mengatakannya untuk saat ini. Ibu kandungmu telah pergi, dan ada juga seorang paman yang menjalankan pabrik gula. Namun, bisnisnya tidak bagus dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia mengambil pekerjaan paruh waktu untuk menjadi sopir online. Jensen menjelaskan, omong-omong, pamanmu juga memiliki seorang putri yang sedang belajar di sekolah kesehatan kota Sion, ada banyak kerabat di sekitarnya, tapi mereka tidak penting lagi. Wajah Elena tiba-tiba menjadi muram dan dia merasa bahwa Daniel telah menganiaya ibu kandungnya. Setengah hari kemudian, keduanya keluar dari bandara. Karena tidak ada bandara di kota Sion, jadi mereka harus naik bus. Segera, Elena dan Jensen menaiki bus langsung. Tidak banyak orang di dalam bus. Dilihat dari pakaian mereka, orang-orang yang menuju ke kota Sion tidak terlihat seperti orang kaya. Setelah menunggu selama 20 menit, bus menuju kota Sion dengan waktu tempuh 4 jam. Elena mengobrol dengan Jensen di dalam mobil, sama seperti pasangan muda yang sedang berbulan madu. Faktanya, ini adalah pertama kalinya mereka pergi bersama kecuali untuk menjalankan misi. Jensen, bukankah kamu berhubungan baik dengan Gracia? Kenapa grup aliansi bintang tidak ada hubungannya lagi denganmu? Elena tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apa maksudmu kita memiliki hubungan yang baik? Kami hanya berteman. Jensen tersenyum getir. Teman. Elena cemberut, kamu baru saja mengatakan terakhir kali bahwa Gracia yang menemanimu ke makam dasar laut. Seorang teman biasa bisa melakukan ini? Ya, sebenarnya, keluarganya ada masalah dan mengharuskannya kembali. Identitas ketua grup aliansi bintang juga telah dihapus dan diserahkan kepada orang lain, dan orang itu tidak berada di jalan yang benar denganku. Jensen harus menjelaskan. Tidak heran grup aliansi bintang menargetkan keluarga Miller. Elena tiba-tiba mengangguk. Jensen tidak berkata apa-apa, itu mungkin bukan grup aliansi bintang yang menargetkan keluarga Miller, atau mungkin keluarga Woodley mempermainkan keluarga Miller. Tapi itu tidak masalah. Aku meminta seseorang untuk membantu keluarga Miller dan perusahaan akan segera berada di jalurnya. Kamu tidak berbohong, kan? Grup aliansi bintang adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di Huasia. Siapa yang memberimu begitu banyak hormat? Beraninya kamu melawan grup aliansi bintang. Tanpa sadar Elena kembali mencurigai Jensen. Alasan utamanya terlalu mengejutkan. Bagaimana jika aku mengatakan orang terkaya dan ditambah 3 kelompok teratas di Huasia membantuku? Apakah menurutmu grup aliansi bintang bisa bertarung? Jensen juga tidak peduli dengan kecurigaan Elena. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Mungkin, seperti yang dikatakan Elena, Jensen tumbuh terlalu cepat.
Terlalu cepat untuk diterima orang. Benar saja, Elena hanya bisa terkesiap. Orang terkaya di Huaxia. Ini adalah sosok yang legendaris. Mengapa itu ada hubungannya dengan Jensen? Dan mengapa dia begitu menghormati Jensen? Elena, aku tahu kamu tidak percaya. Lihat, kartu emas hitam ini diberikan oleh orang terkaya, keluarga Lancaster. Jensen mengeluarkan kartu emas hitam yang belum lama dia gunakan untuk bertransaksi. Sayangnya, Elena tidak begitu memahami ini, jadi dia hanya menganggukkan kepalanya dengan ekspresi setengah mengerti. Kartu itu. Saat ini di dalam bus, seorang pria parubaya berkacamata sedang menonton. Setengah mengerti. Kartu itu. Saat ini di dalam bus, seorang pria parubaya berkacamata sedang menonton berita di ponselnya. Dia tidak berniat melihat kartu emas hitam dan pupilnya membesar. Ayah, ada apa? Ada juga seorang wanita berusia 20-an yang juga memakai kacamata dan kemeja. Dia sangat cantik, terlebih sosoknya seksi, dan kancing bajunya hampir terbuka. Itu kartu emas hitam yang dikeluarkan oleh bank asing. Pemegang memiliki kekayaan bersih setidaknya 100 juta. Pria parubaya itu berkata dengan sungguh-sungguh, aku melihatnya di majalah terakhir kali. Dikatakan bahwa hanya pengusaha keuangan di kota tingkat pertama dan tingkat kedua yang memiliki kartu semacam ini. Setidaknya 100 juta. Pupil mata wanita itu berbinar-binar, pemuda itu terlihat sangat biasa. Bodoh, orang kaya tidak suka menonjolkan diri, tapi hanya orang miskin yang suka berpura-pura. Pria parubaya itu langsung tertawa dan berkata, Nelly, jika kamu bisa menemukan orang seperti ini untuk menjadi pacarmu, kamu akan menikah dengan keluarga kaya. Mendengar hal itu wajah wanita itu memerah, tapi matanya berubah panas saat menatap Jensen. Ayahnya benar. Kota Sion penuh dengan orang miskin. Beberapa teman sekelas menikah dengan bos lokal, memiliki beberapa suite dan mengendarai mobil mewah. Hal ini patut ditiru, tetapi ini tidak sebaik pemuda itu. Sepertinya dia punya pacar dan dia sangat cantik. Nelly menatap Elena lagi. Dia terkejut dengan temperamen dan penampilan Elena. Bodoh, cinta belum tentu berdasarkan penampilan. Selain itu, sosokmu tidak lebih buruk dari wanita itu. Pria parubaya itu menghibur, jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu kamu tidak punya kesempatan? Kalau perempuan biasa pasti akan merasa malu, tapi Nelly tidak. Dia adalah tipe orang yang rela mengorbankan harga dirinya demi menjalani kehidupan yang baik. Selain itu, dia juga iri pada teman-teman sekelasnya karena menikah dengan pria baik dan tidak mau diejek oleh mereka. Kalian berdua sepertinya bukan dari kota Sion. Nelly berjalan mendekat dan duduk di samping Jensen. Kursi itu untuk 3 orang, jadi dia tidak terlihat berdesakan saat duduk, tapi itu sedikit mendadak. Ya, kamu. Jensen sedikit terkejut. Parfum pada wanita berkacamata ini terlalu berat, tetapi dia memiliki tubuh yang bagus. Elena menatap Jensen dengan mata menyipit dan itu menyebabkan Jensen tersenyum pahit. Ini benar-benar bukan urusannya. Aku tidak berpikir kamu berbicara dengan aksen yang sama dengan orang-orang di kota Sion. Apakah kamu di sini untuk berwisata di kota Sion? Meskipun kota Sion ketinggalan, ada beberapa tempat wisata yang berada di tingkat 5A nasional. Banyak orang dari luar negeri yang sering datang ke sini untuk berwisata. Aku bisa menunjukkan jalannya dan menjadi pemandu wisatamu. Nelly tertawa. Jensen melirik Elena dan tidak berani menjawab. Sebaliknya, Elena memperkenalkan dirinya dengan anggun, ya, kebetulan kita tidak familiar dengan kota Sion. Namaku Elena. Nama aku Nelly. Nelly juga dengan murah hati mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Elena. Dia juga menanyakan tentang nama Jensen. Sepanjang prosesnya, dia berbicara dengan elegan dan ingin meninggalkan kesan baik pada Jensen. Adapun kemurahan hati Elena, dia tahu bahwa itu pasti palsu. Tidak ada yang mau melewatkan generasi kedua yang kaya ini. Di permukaan, mereka harus sopan. Aku mempunyai produk khas kota Sion di koperku, abon cumi. Rasanya sangat enak. Nelly kembali berjalan dengan sepatu hak tingginya. Setelah mengambil sesuatu dari koper, dia berjalan cepat dengan paha terbungkus stocking sutra. Jensen menoleh ke belakang, tapi dia tidak menduga wanita ini akan datang menghampiri. Dia terlalu akrab dengan dirinya. Ketika dia melihat ini, Nelly secara alami melihatnya.
Apalagi saat melihat Jensen menatap kakinya yang jenjang, Nelly makin bangga. Meskipun dia tidak berpikir dia secantik Elena, tapi dari segi tubuh, dia tidak percaya bahwa dia jauh lebih buruk daripada Elena. Cobalah. Dia mengeluarkan abon cumi dari tasnya. Dia menggigitnya dan memberikannya pada Jensen. Elena, cobalah. Jensen tentu saja tidak berani mengambilnya dengan santai. Itu sudah dimakan orang lain. Jika dia makan sendiri, bukan berarti dia berciuman secara tidak langsung. Elena sangat puas dengan tindakan Jensen. Dengan sopan dia mengambilnya, tapi dia juga tidak memakannya. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia penasaran, apa yang dilihat gadis berkacamata dalam diri Jensen? Lagi pula, penampilan Jensen juga sangat biasa. Ketiganya mengobrol santai seolah sudah saling kenal sejak lama. Jensen harus mengakui bahwa Nelly ini pembicara yang baik, yang jauh lebih baik dari Elena. Jika itu adalah pria yang belum pernah melihat dunia, jiwanya mungkin akan terpikat. Tentu saja meski Nelly cantik, Jensen tidak jatuh cinta padanya dan mengobrol santai. Bus melaju di sepanjang jalan raya nasional, karena tidak banyak tamu hari ini dan pengemudi ingin mendapatkan lebih banyak uang, jadi dia tidak mengambil jalan tol dan mengambil jalan pintas. Orang-orang di bus mulai tertidur dan ada yang mendengarkan lagu dengan headphone, bermain ponsel dan sebagainya. Setelah mengobrol sebentar, Nelly tampak sedikit mengantuk, menyandarkan kepalanya di bahu Jensen. Tentu saja Jensen tidak membiarkannya berhasil. Tiba-tiba, bus mengerem tajam. Semua orang di dalam bus hampir saja kepalanya terbentur. Untungnya, mereka memasang sabuk pengaman. Sial! Pengemudi itu mengutuk. Dia telah mengemudi untuk waktu yang lama sepanjang tahun dan tahu apa yang dia temui. Dia harus membayar biaya perjalanan. Hal semacam ini banyak terjadi di tempat-tempat terpencil ini. Misalnya, jika kamu bertemu dengan sapi dan domba di jalan, kamu akan kehilangan uang. Jika kamu tidak bertemu dengan mereka, orang-orang terdekat akan menghentikan mobil dan tidak akan membiarkan kamu pergi tanpa memberi uang. Namun, tidak ada rumah di sepanjang jalanan. Tidak ada yang akan membantu kamu sama sekali. Sedangkan untuk memanggil polisi? Ketika polisi tiba, mereka tidak tahu kemana mereka melarikan diri, dan mereka bahkan telah menghukum para penjahat lokal ini. Jika bertemu lagi lain kali, itu akan menjadi bencana darah. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka menghadapi situasi seperti ini dan menghabiskan lebih banyak uang untuk menghilangkan bencana. Ada beberapa batu besar diletakkan di depan bus. Lebih dari belasan anak muda berpakaian mewah sedang merokok di pinggir jalan. Ketika bus berhenti, seorang pemuda berambut merah yang menurutnya tampan membuang rokoknya dan berjalan dengan tersenyum. Sopir, buka pintunya. Mendengar ini, sopir tidak berani menolak dan berkata kepada penumpang, semuanya, berikan saja sejumlah uang. Makin sedikit masalah makin baik. Orang-orang di bus sangat bingung saat ini, dan beberapa orang bahkan diam-diam menyembunyikan barang-barang berharga. Ada banyak orang. Setelah naik bus, rambut merah melihat kerumunan, diikuti oleh beberapa rekan-rekannya. Tatapannya tertuju pada seorang pria kekar di bagian depan dan berjalan mendekat. Biaya perjalanan, 500. 500? Jika kamu tidak pergi menodong, tarifnya hanya 150. Pria kekar itu adalah seorang satpam. Dia berdiri dan tingginya 1,9 meter. Plak. Rambut merah itu tersenyum menghina dan menamparnya. Orang-orang ini adalah orang-orang kejam, jadi mereka tidak menghormati orang. Kamu memukul seseorang. Pupil mata pria kekar itu melotot. Woos. Tanpa menunggunya berkata apa-apa lagi, rambut merah dan yang lainnya mengeluarkan pisau semangka mereka dan mengarahkan ke pria kekar itu. Berikan atau tidak? Aku akan melihat apakah ambulans bisa sampai di sini. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu memiliki kemampuan untuk memanggil polisi, aku akan melihat apakah polisi akan datang lebih dulu atau kamu akan mati lebih dulu. Beberapa kata membuat pria kekar itu takut dalam sekejap. Meskipun dia adalah seorang satpam dan telah mempelajari beberapa keterampilan, tapi dia memiliki pisau dan sejumlah besar orang. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, dia pasti akan menderita. Terlebih lagi, orang-orang ini adalah penjahat dan tidak bisa dilawan. 500. Pria kekar itu dengan patuh membayar uangnya.
Ya, benar. Rambut merah menampar wajah pria kekar itu dengan pisaunya, wajahnya tampak angkuh. Bahkan dia sengaja memilih pria kekar itu untuk memberi contoh sebagai peringatan bagi orang lain jika terjadi masalah. Benar saja, ketika pria kekar itu ketakutan dan yang lain tidak berani melawan. Aku akan memberikannya. Seorang wanita tua juga membayar uang. Berikutnya adalah pasangan paruh baya. Ini giliran kalian. Rambut merah membawa pisaunya dan berjalan ke depan Jensen. Matanya berbinar. Dia membawa dua gadis cantik bersamanya. Setelah ditatap olehnya, wanita bernama Nelly itu jelas bingung. Sebaliknya, Jensen dan Elena saling melirik dan sama-sama menggelengkan kepala tak berdaya. Jangan khawatir, meskipun kamu cantik, kami memiliki etika profesional. Kami hanya menginginkan uang. Rambut merah berkata sambil tersenyum, dan bahkan mengambil kancing kemeja Nelly dengan pisau semangka, dan melihat sesuatu. Bahkan, mereka ingin membuat keputusan cepat, jika tidak mereka pasti tidak akan melepaskan Nelly. Kakak, aku akan memberikannya padamu. Jangan macam-macam. Nelly dengan cepat mengeluarkan 2.000 yuan dari tasnya. Kami bertiga sudah memberikannya. Dia memberikannya pada Jensen agar meninggalkan kesan baik baginya. Wow, kamu benar-benar kaya. Rambut merah tertegun sejenak dan menyimpan uang dari Nelly. Pisau semangka terus mengarah pada Jensen, giliranmu. Pacarmu memberikan 2.000 yuan. Kamu pasti sangat kaya, kan? Selanjutnya, kamu dapat memberikan kami masing-masing 2.000 yuan. Nelly langsung berseru, aku sudah memberikannya pada mereka. Diam. Rambut merah itu menyeringai dan berkata, apa yang kamu berikan adalah milikmu. Orang ini memiliki dua wanita cantik sendirian. Kamu harus memberikan 4.000 yuan. Jensen, kamu harus memberikannya. Nelly tidak punya pilihan selain menarik Jensen. Keluar. Jensen berteriak kepada mereka. Mereka bahkan tidak bisa tersenyum jika dia mau. Yo, katakan lagi. Aku bilang, keluar. Beraninya kamu. Rambut merah tidak menyangka Jensen begitu berani. Pisau semangka itu tiba-tiba mengarah pada Jensen. Orang-orang di dalam bus langsung ketakutan. Pria kekar di hadapannya sepertinya sangat jago berkelahi. Jika dia tidak memberikannya, kegaduhan seperti apa yang akan kamu miliki sebagai anak muda?